Lovers, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John. Untuk pertama kalinya saya akan merangkum film sang legenda komedi Indonesia, yaitu Warkop DKI, berjudul Manusia 6 Juta Dolar tahun 1981, yang sebenarnya Anda semua pasti sudah tidak asing lagi lah dengan film satu ini. Tetapi karena si John yang bawain, apa sih yang tidak rame? Sombong. Yowis, langsung saja pasang handsfree, simetriskan pesisir bahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cekicrot. Berlatar di Jakarta tahun 1980-an, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Indro yang tengah naik taksi sambil makan kacang, namun isinya dibuang, kulitnya dimakan. Orang lain kalau makan kacang, isinya dimakan, kulitnya dibuang. Kacang-kacang gua, mulut-mulut gua. Repot amat lu. Saat itulah tiba-tiba muncul seorang tukang begal yang mencegat mobil taksi tersebut, di mana si begal langsung menggetok kepala supir sampai benjol dan memaksa Indro untuk menyerahkan semua barang berharganya. Tetapi Taruh tuh pistol di sini. Atau mau peluru segede-gede pisang Ambon ini gua tanam di perut lo yang gendut? Enggak. ya, Indro ternyata adalah seorang anggota kelompok detektif swasta khusus memberantas para bandit, begal, dan tukang culik, di mana si begal justru harus bangsak ketika tangannya diborgol pada mobil taksi tersebut. Potongan gendut kayak lo mesti belajar lari biar badan kurus. Selanjutnya kita akan dibawa ke sebuah toko sepatu yang di situ kembali terjadi kejahatan ketika si pemilik toko ditodong oleh seorang bandit. Namun beruntung ada polisi lain yang merupakan rekan Indro bernama Dorman muncul untuk menolong engko-engko tersebut. Tahu nih? Pak, borgol dia punya tangan. Mereka keberani, Pak. Kembali ke jalanan, alias anggota polisi ketiga bernama Dono yang secara kebetulan mendapati seorang begal yang secara terang-terangan mengembat perhiasan milik penumpang, yang ketika Dono mencoba mengejarnya, dia justru harus mengalami nasib naas tatkala dirinya terjatuh dan tubuhnya terlindas beberapa mobil yang membuat kondisinya mengkritis. Perkenalkan, dia bernama Kasino, pimpinan kelompok detektif yang cukup terkejut dengan apa yang dialami oleh Dono. Padahal Dono diketahui adalah satu-satunya detektif yang tahu banyak tentang seluk-beluk para penjahat, termasuk titik-titik lokasi kejahatan di Jakarta. Bisa dibilang merupakan sosok penting lah yang menjadi ujung tombak kelompok ini, sehingga Dorman yang selalu menenteng korek api di mulutnya pun meminta profesor untuk menyelamatkan Dono entah bagaimanapun caranya. Sana, di mana? Di Amerika. Amerika, Amerika mana? Sorry. Profesor mengatakan jika ada satu cara untuk bisa membuat Dono kembali normal, namun harganya sangat-sangat mahal sekali dan penelitiannya memang sudah berhasil dilakukan di Amerika. Operasi ini bernama operasi bionik atau biological electronic, yang mana seluruh tubuh yang terbuat dari robot ini akan digerakkan oleh syaraf otak, sehingga membuat Dono bisa memiliki kekuatan dan kemampuan melebihi manusia pada normal pada umumnya ininya. Beliau mengatakan jika operasi ini akan memakan biaya 6 juta, yang sontak hal tersebut membuat Kasino dan anak buahnya tertawa. Namun 6 juta tersebut rupanya bukan dalam bentuk rupiah, melainkan dalam bentuk dolar, sehingga Dono akan menjadi seorang detektif dengan nilai yang sangat mahal, yakni manusia 6 juta dolar. Apa nggak salah ya? Masa jarinya madep ke dalam? Dokter, lingu. Apa? Kakinya kualik. Kok jalannya ngalor ngidul?
jalanan di mana di situ ada seorang tukang culik bernama Badrun yang tengah makan bakso tepat di depan sekolah Impres, di mana Badrun sedang mengincar target penculikan yakni anak orang kaya yang naik mobil. Di situ ada seorang anak berkepala pelontos yang selama 3 hari ini pengintaian selalu naik mobil sehingga Badrun memutuskan untuk menculik anak tersebut. Perkenalkan, beliau adalah Raja Culik yang sudah puluhan tahun melakukan penculikan, di mana beliau dan seluruh anak buah pun benar-benar dibuat geleng kepala ketika melihat si tuyul atau anak yang diculik tadi makan dengan begitu rewognya. Rewog itu bagian, makan banyak lah, sampai menghabiskan stok beras di markas mereka, sehingga Badrun disuruh untuk segera menghubungi kedua orang tuanya agar secepatnya menebus anak tersebut. Enak, Om. 3 hari saya selidikin tuh anak. Saban hari dia naik mobil Mercy sama temennya. Mercy yang mana? Di kota juga namanya Mercy. Mercy Tiger, bos. Yang lampunya kayak ikan mas hoki. Masa sesali apa? Tak lama setelah mereka menghubungi orang tuanya, Raja Culik sangat-sangat dibuat terperangah saat mendengar jika Badrun telah salah menculik anak. Si tuyul ternyata hanya menumpang di mobil milik temannya dan bukan berasal dari keluarga kaya raya, yang mana si Raja Culik semakin dibuat terkejut saat mendengar jika orang tua si tuyul enggan menebus anaknya karena di rumahnya masih ada 16 anak lagi yang setengah mati dia kasih makan. Bedain anak gembel sama anak cukong aja lu gak becus. Gimana? Lu ngaku pernah nyulik anak lu gak? Ada 16 anak lain yang setengah mati dia kasih makannya. Malahan dia bilang kirim salam. Kalau perlu 5 lagi yang begituan, di rumahnya masih ada 15 lagi, bos. Beralih ke kantor detektif, Kasino akhir-akhir ini sering mendapat laporan dari masyarakat tentang maraknya peredaran buku dan video porno, di mana Indro dan Dorman diperintahkan untuk terjun ke lapangan dan selidiki tentang kebenarannya, sementara Dono tetap disuruh diam di kantor karena sebagai polisi berbajet 6 juta dolar, Dono tidak harus mengurusi urusan cepek nope seperti ini. Dan sekarang tugas kalian berdua untuk menyelamatkan generasi penerus. Saya harus ngurus apa, bos? Oh, tunggu saja nanti urusan yang lebih besar. Masa $1 million men ngurusin soal cepet nope? Tekor dong. Tanpa buang waktu, Dorman langsung pergi ke jalanan dan membeli buku yang katanya buku porno dari seorang oknum penjual buku, sementara Indro akan mengurusi video porno dari seorang penjual kaset jalanan yang ada di pinggir kota. Ah, lu hitung sendiri lah. Jam berisik. Enggak hot. Kepala lu gua copotin, tahu? 30.000, Om. Mahal banget. Soalnya bintangnya bintang spesial nih, Om. Yang ini yang main siapa? Masa tanpa gak punya dosa begitu? Mau main blue film? Apaan nih? Tiba di kantor, Indro dan Dorman yang sudah percaya diri pun rupanya telah kena tipu saat buku tersebut hanyalah berisi halaman-halaman kosong, dan yang lebih parah lagi, bungkus kaset yang dibeli Indro ternyata cuman berisi obat nyamuk bakar. Buku porno dari mana ini? Dari Sweden lah. Kulit putih. Buku naising putih. Turunkan kakimu. Kembali ke Raja Culik yang sedang memerintahkan anak buahnya untuk cari target baru yang lebih worth it dan lebih masuk akal, di mana Sani memiliki ide brilian untuk menculik seorang penyanyi terkenal bernama Rita Aduhai Merdu Banget yang diketahui akan manggung di stadion, sehingga apabila mereka menculik Rita tentu pihak penitia akan ketar-ketir dan berani membayar berapapun supaya konser Rita tetap berjalan. Kita culik dia, minta tebusan dari panitia show. Tumben otak lu bening, San. Makan apa lu ini, ha? Banyak-banyak anak penjagi, cuma satu yang ada di dalam taksi. Banyak-banyak anak berjaki, cuma satu yang ada di dalam hati. Saat Rita
akan pulang latihan itulah muncul si robot alias anak buah Raja Culik yang paling kuat dan memiliki gigi tajam terbuat dari material baja, di mana Rita berhasil diculik sementara supirnya dibuat ngaceng sampai nyangsang di atas pohon. Raja Bengkak, tolongin saya, Babi Gunting. Nggak lapar. Kok nasinya nggak dicolek-colek? Apa mau saya suapin? Sudi. Perempuan, mentang-mentang cakep lagunya so banget. Gini-gini gua belum pernah diajarin sama cewek, tahu? Badrun dan kawan-kawan pun mengirimkan pesan secara manual kepada pihak panitia untuk secepatnya menyiapkan uang tebusan sebesar 25 juta rupiah, yang mana si bapak panitia ini pun justru lebih memilih melaporkan kejadian ini kepada kelompok detektif ketimbang kepolisian supaya kasusnya cepat ditangani dan Rita bisa tampil di konser nanti. Tolong ya, Pak. Tenang. Percayakan pada petugas. Dono, Indro, dan Dorman pun diutus ke sebuah klub malam yang disinyalir menjadi lokasi tempat para penjahat berkumpul, yang mana Indro memilih untuk pergi ke belakang berharap ada suatu petunjuk yang bisa ditemukan. Minta. Aduh. Itu jatuh tak? Kagak, cuman kejengkang. Ada spiritus. Spiritus? Ya, udah ada, Pak. Lu bilang lu jual segala macam minuman keras. Wajar, Bos. Halo. Ngapain lo? Kok ada di sini? Gue lagi ngadel hopeng. Dan ya, Indro justru menemukan beberapa ruang pribadi khusus pengenceritan yang salah satunya ada engko-engko yang dia kenal. Karena takut rahasianya terbongkar, si engko pun memberikan sejumlah uang tutup mulut kepada Indro. Namun ketika akan diberikan, muncullah Badrun yang rupanya punya sampingan sebagai penjaga keamanan di tempat ini, sehingga Indro harus terlibat masalah dengan Badrun dan kedua temannya. Setelah Indro dan Dorman dibuat babak belur oleh si robot, kini saatnya Dono yang beraksi, di mana Badrun memilih untuk maju duluan, yang justru harus membuatnya ikut tercebur bersama si Indro. Sebagai manusia bionik yang sebagian tubuhnya terbuat dari mesin, Dono bisa melawan si robot dengan cukup mudah tanpa Dono dan kawan-kawan sadari jika mereka bertigalah pelaku penculikan Rita. Pihak panitia sendiri kembali dihubungi oleh si Raja Culik yang meminta beliau untuk membawa uang tersebut ke kuburan Cina, yang apabila tidak segera dilakukan, maka Rita diancam akan dibunuh, sehingga beliau terpaksa menuruti perintah si Culik, sekaligus meminta Dono dan kawan-kawan untuk mengawasinya dari jauh. Mati, ikut gue deh, Mat. Gue serem masuk sendirian. Kalau ayah ikut, usaha tambah runyem kan. Aduh. Berlokasi di kuburan Cina, bapak panitia yang ketakutan pun menemukan sebuah tape recorder yang berisi petunjuk selanjutnya, yang mengharuskan beliau pergi ke kuburan Belanda dan meletakkan uang tersebut di dalam tong sampah. Lekasan, ke kuburan Belanda, lekas. Iya kan. Ke kuburan Belanda. Hah? Kuburan Belanda? Setelah uang tebusan berhasil didapatkan, Badrun CS pun segera kabur menggunakan mobil. Dono sempat mengejar mereka tapi harus gagal tatkala disemprot menggunakan Yamato. Ya, saya disemprot pakai Yamato.
Beberapa hari berlalu, Kasino mendapat informasi mengenai seorang anak bernama Tuyul yang sempat diculik beberapa hari yang lalu, sehingga Indro dan Dorman diperintahkan untuk pergi ke alamat rumah si Tuyul untuk mencari tahu di mana lokasi atau markas para penculik tersebut. Yang mayit kamu urus. Yul, lu mau jadi James Bond nggak? Tapi ngomong-ngomong diabar nggak, Om? Apa itu diabar? Dibayar. Lu yang ngajarin si Iwan ngejita kepala si Koko ya? Bikinnya aja bisa. Ngedidiknya nggak betul. Setelah si Tuyul bersedia membantu, Dono dan kawan-kawan pun segera pergi ke lokasi markas para penculik yang di situ si Raja Culik langsung menutup jalan masuk menggunakan pintu baja sehingga dirinya dan si robot bisa kabur duluan membawa uangnya, sementara Badrun dan Sani tetap di sini untuk menjaga Rita dan menghadang Dono dan kawan-kawannya. Dan ya, dengan kekuatan luar biasanya Dono bisa menghancurkan pintu baja tersebut, disusul dengan baku tembak di antara kedua belah pihak, dan Dono yang dengan santainya tetap maju tanpa harus takut terkena tembakan. Dulu golok saya om lipat-lipat, sekarang sedapan aja om kepang-kepang. Ampun om, ampun. Makin om. Aduh. Berlokasi di puncak Bogor di tengah kebun teh, Dono dan kawan-kawan berhasil menangkap si robot dan membongkor jadi pohon, sementara si Raja Culik memilih untuk kabur ke sungai tepat di lokasi sebuah tambak ikan. Dengan kedua kakinya, Dono berhasil menggoyang-goyangkan tambak ikan sehingga si Raja Culik berhasil ditangkap. Bapak panitia sendiri nampak sangat risau karena Rita belum kembali, sementara konser sudah dimulai. Walah cilaka pokoknya. Namun tak lama muncullah Dono dan kawan-kawan yang berhasil membawa Rita kembali dengan selamat sehingga konser bisa tetap berjalan lancar. Di mana dia? Tenang, dia ada di kamar ya, sedang ditekap. Ini, Om. Kok begitu sih Rita? Lucu. Malam minggu di Betawi, semua warga begadang, pada nonton, pada joget, semua pulang sempoyongan. Taman dia arena joget, musik dangdut jadi hiburan. Kalau hati lagi kegaet, anak ini gak masuk hitungan. Bapak panitia sempat menawarkan sejumlah uang atas jasa mereka yang berhasil menyelamatkan Rita, tetapi Kasino menolak uang tersebut dan justru menyarankan uangnya diberikan atau disumbangkan kepada orang tua si Tuyul yang memiliki 16 anak agar supaya mereka memiliki kehidupan yang lebih baik dan bisa mengenyam pendidikan yang lebih layak. Pokoknya oke deh bos, KO bos. Sudah ada Tuyul, dengan si Tuyul yang mana pun yang mau sekolah tahun ini sekolah deh. Iya. Saya ngurusin semuanya bos. Nah gitu dong bos, itu baru manusia namanya. So tau lo.
belajar joget di mana? Taman Ria, Om. Bukan main, loh. Tamat, ending yang cukup mengdonokan. Dalam film ini, Ali Shahab sang sutradara dan kawan-kawan warkop tetap berusaha menyentil keadaan sosial dengan bijak. Salah satunya yaitu saat Bapak Panitia lebih memilih dan mempercayakan kasus penculikan Rita kepada kelompok detektifnya Kasino ketimbang polisi. Padahal dalam sepanjang film tak ada keterangan yang menyebutkan mereka terafiliasi atau terkait dengan kepolisian. Ini menimbulkan